Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa orang yang berjasa dalam hidup ini? Ya, kemarin sudah dibahas ya, tetapi terkait dengan Hari Guru. Orang yang berjasa adalah guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Ada satu hal yang menarik terkait dengan guru ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunil khams fatuhliku ya. Hadis ini sangat menarik dan sangat terkenal ya. Menariknya pertama apa? Kun aliman, jadikanlah kalian menjadi apa? Seorang guru. Jadi prioritas pertama pilihan Rasul ya, pekerjaan yang paling disukai dan dipilihkan oleh Rasul itu adalah menjadi apa? Guru. Kira-kira apa alasannya? Ya, siapa yang bisa nih? Karena apa Mas Ring? Karena amal jariah. Ilmu yang terus menerus. Ada lagi Mas Asib? Karena menjaga generasi. Siapa lagi yang bisa tepat? Ya, profesi guru ya, dia adalah profesi yang menyebabkan terjadinya seluruh profesi yang lain. Pertama itu, artinya apa? Guru bisa mencetak dokter, tapi dokter tidak bisa mencetak guru ya. Guru bisa mencetak tentara, guru bisa mencetak insinyur, guru bisa mencetak apa saja. Profesi-profesi yang lain itu dilahirkan dari guru ya. Jadi guru punya andil setiap profesi ya, karena mereka itu semuanya lahir dari jasa seorang guru. Itu pertama ya. Yang kedua, ada yang bisa bahwa terkait dengan pendapatnya Mas Hending tadi betul ya, bahwa ketika seorang Bani Adam ini meninggal ya, idza matabnu adama in qata'a amalu. Ketika seorang manusia Bani Adam ini meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salas, kecuali 3 perkara ya. 3 perkara itu salah satunya yang saya tekankan di sini adalah apa? Au ilmin yuntafa'u bi, kecuali ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, guru ini adalah ilmunya sangat bermanfaat. Bahkan seandainya Rasulullah kemudian beliau bersabda bahwa ahsanun nas, orang yang paling bagus di antaramu itu adalah ahsanuhum linnas, yang paling banyak apa? Kebaikannya, manfaatnya kepada orang lain.
yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak kebaikannya kepada orang lain, maka siapakah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain? Ini adalah guru yang paling banyak manfaatnya. Karena apa? Dia selalu menularkan apa? Ilmunya. Laksana obor. Paham obor? Ya. Ketika apinya ditularkan pada obor, dia berkurang enggak? Apinya berkurang enggak? Enggak. Ketika dia kasihkan malah tambah banyak, ya enggak? Ini obor mati nih. Suasana petang tak tulari ilmu. Maka ilmu saya bukan berkurang, malah tambah, ya kan? Padangnya juga tambah. Begitu seterusnya. Jadi begitu mulia daripada seorang guru, ya. Walaupun dia sudah meninggal, masih mendapatkan aliran daripada manfaat ilmu yang diamalkan oleh muridnya. Itu maka dipilih, jadilah kamu seorang guru, ya kan? Bahkan lebih dari itu, ya, guru itu tidak sekedar yang formal, ya, tapi juga termasuk yang non formal, ya. Karena di sisi Allah tidak ada pembagian guru formal, guru non formal, enggak ada di sisi Allah. Tapi adalah orang yang mengajarkan ilmu. Bahkan ketika kita belajar Quran itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, ini wa 'allamahu penting, ya. Karena ketika orang belajar mesti ada orang yang mengajarkan. Kan begitu. Ya. Bahkan kemarin cerita Ali dan Kumail, kira-kira itu merupakan guru apa bukan? Ya, tadi yang cerita ya, Ali dengan Kumail berjalan di suatu perjalanan melewati kuburan. Kemudian di situ siapa yang bertanya kepada ahli kubur? Ali. Ya. Wahai ahli kubur, gitu ya. Sebenarnya enggak, ahli kubur itu apa dengar kira-kira ya. Tapi ini kan pelajaran bagi bagi Kumail yang berjalan bersama siapa? Ali. Coba ceritakan bagaimana kabarmu di dalam kubur. Ya. Di dunia kabarnya ini, ya, aku ceritakan kepadamu nih. Ya. Selepas kematianmu, harta kamu sudah dibagi-bagikan. Anak-anak kamu sudah menjadi yatim, dan istri-istri kamu sudah menjadi janda dan sudah menikah lagi. Itu kan sebenarnya ini sangat berguna bagi nasihat yang luar biasa bagi Kumail, ya. Kemudian lanjutannya apa? Seandainya, ya, mayat ini bisa menjawab, tentu dia akan menjawab bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Kan begitu. Ini kan satu nasihat yang dinarasikan dalam bentuk dialogis gitu, ya. Ini juga seorang guru nih, ya. Bahwa ketika orang mati, ya, orang meninggal, maka akan diikuti oleh 3 hal. Apa saja itu? Hartanya ikut mengikuti, hartanya juga turut mengikuti, ya. Loh, kok bisa hartanya turut mengikuti? Ya paling tidak kerandanya, ya. Kemudian keluarganya turut mengikuti, ya. Amalnya turut mengikuti, ya. Tetapi hartanya sama keluarganya kemudian dia putus, pulang kembali, ya kan? Yang tetap menemani di dalam kubur amalnya. Nah, ini adalah
satu pelajaran, nasihat seorang guru ya, kepada Kumail dalam perjalanan. Ini contoh bahwa guru tidak harus formal. Tetapi terkait dengan hari guru ini ya, perlu diketahui bahwa pekerjaan di dunia hanya ada dua ya, yaitu pertama guru, yang kedua bukan guru. Hanya ada dua, guru dan bukan guru. Ini secara matematis ya. Jadi kalau secara matematis itu himpunan kan ada himpunan itu sendiri, kemudian di luar himpunan sendiri dan komplemennya ya. Himpunan A dan komplemen himpunan A, maka menjadi seluruh himpunan. Itu kan gitu ya. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, muta'alliman, yaitu jadikanlah kamu pelajar, murid. Mengapa itu? Karena murid atau pelajar bagaimana? Apa? Seluruh di dunia ini terlaknat, ya enggak? Kecuali siapa yang tidak terlaknat, kata Nabi? Ya, penuntut ilmu ya. Penuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan ketika dia keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, dia dihitung dalam perjalanan fisabilillah. Luar biasa. Jadi dalam perjalanan fisabilillah itu ya, maka setiap apa yang dilakukan ya, kebaikan yang dilakukan dari menuntut ilmu itu, Allah menghadirkan pahala kebaikan. Ini luar biasa ya. Nah, siapakah pembelajar itu? Ya. Dia pembelajar itu adalah orang yang di setiap saat dia mampu mengambil pelajaran ya. Apakah belajar itu hanya kepada satu subjek saja, satu guru, satu buku? Tidak ya. Setiap saat berinteraksi dengan sesuatu dia mengambil pelajaran. Itu hebatnya seorang pembelajar. Maka orang yang dapat mengambil manfaat pengalaman-pengalaman yang dilakukan ini harus bisa dijadikan guru. Makanya ada istilah apa? Experience is the best teacher. Ya, jadikanlah pengalaman itu menjadi guru yang terbaik. Ya, yang pandai mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Nah, ketika orang sudah memposisikan dia sebagai murid, sebagai pembelajar, maka dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Bila terjadi kesalahan, Allah akan memaafkan. Karena apa? Diniati belajar. Kan gitu ya. Nah, ini hebatnya seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, aumus tamian, atau orang yang suka mendengar. Jangan sampai orang itu merasa dirinya sudah hebat sehingga tidak perlu mendengar orang lain. Orang yang suka mendengarkan sesuatu, nah dia kemudian mengambil pelajaran darinya, itulah ulul albab. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Yaitu orang yang mengikuti, ya, orang yang mendengarkan semua didengar. Kemudian setelah itu dia pilih, ini mana yang Allah ridhoi, mana yang baik bagi saya, mana yang dan seterusnya ya. Wa yattabi'una ahsana. Dia akan ikuti yang baik buat dirinya. Ini luar biasa orang pendengar. Biasanya orang yang tidak suka jadi pendengar, maka ketika ada informasi, ada sesuatu, dia kurang menarik ya. Mungkin ngantuk, tidur, pokoknya aku nggak butuh itulah, gitu ya. Tidak, karena apa? Orang yang suka ngantuk ketika ada pengajian atau ketika ada guru, pasti ya dia tidak merasa bahwa berita itu penting ya.
tidak memposisikan bahwa berita itu penting. Tapi kalau dari rumah, apa sebenarnya ya yang dia ini, saya akan benar-benar ini ya, maka dia tidak akan berani ngantuk gini gitu ya. Bukan seorang pendengar yang baik. Kemudian yang terakhir adalah muhibban, ya, orang yang suka, yang mencintai. Nah, ketika tidak mau mengajarkan, tidak mau belajar, tidak suka dengerin, suka juga enggak, ya, maka apa yang terjadi? Jadi yang kelima itu Rasul wanti-wanti, wala takunil khams, jangan jadikan kamu orang yang kelima. Fatuhliku, dia adalah orang yang celaka. Ya. Jadi orang celaka itu dia nggak mau mengajarkan kebaikan, nggak mau belajar, dengerin juga enggak gitu ya. Suka juga enggak ya, maka pasti orang itu akan diposisikan sebagai orang yang celaka. Semoga Allah membimbing kita selalu ke jalan kebenaran, memberikan petunjuk hidayah kepada kebaikan. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.